silaturahmi, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya, Dewi Rahayu di Rumah Bintang Ceria. Oke teman-teman, kali ini Rumah Bintang Ceria mau berbagi tentang pengetahuan ASD atau Autism Spectrum Disorder. Informasi tentang ASD ini akan diberikan langsung oleh Bu Rita Yuriko selaku pemilik Rumah Bintang Ceria dan oleh Bu Rina selaku moderator. Oke, jadi langsung saja tonton videonya ya. Oke. Itu anak keberapa ya, Karita? Anjon itu anak pertama, anak pertama Oke. kami ya. Saya bisa cerita sedikit ya. Ya. Waktu saya gadis, saya didiagnosa untuk tidak bisa punya anak. Oh. Jadi kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus baik banget. Ketika kami menikah, terus kami mendapatkan Anjuan ya. Tentunya kita sangat mengharapkan sekali kehadiran Anjuan gitu. Ya. Nah, Anjuan ini dibesarkan luar biasa dengan penuh kasih sayang sekali. Tapi yang luar biasanya tuh waktu dia usia 2,5 tahun, saya melihat kok ada sesuatu sama Anjuan. Dia bisa bicara, tapi dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Lalu dia bisa nyanyi, tapi dia tidak bisa. Kalau saya tanya Anjuan, Mama mana? Anjuan ini siapa? Dia nggak bisa jawab, kan harusnya dia jawab ya, Mama gitu ya. Terus dia bilang, kok unik sih, anak saya 2,5 tahun, atau teman-teman yang lain sudah bisa bicara sama mamahnya, mama minta susu ya, apa, mama gendong gitu ya. Oh, Anjuan nggak bisa gitu ya. Kalau zaman baheula ya kan, nggak ada tuh yang namanya autis, nggak ada sama sekali, belum pernah dengar. Selama saya sampai anak saya didiagnosa dengan spektrum autism itu, saya belum pernah dengar nama autis ya. Terus dengan keunikan ini kita coba untuk mulai shopping ke dokter, tanya ke dokter sini, dokter anak saya kenapa ya, kok bisa nyanyi, bisa ngomong, tapi nggak bisa ngobrol, nggak bisa komunikasi dua arah, nggak bisa meminta, gitu. Oh nggak apa-apa ibu, sabar aja, karena usianya baru 2,5 tahun. Jadi nanti saya akan sharing ya. Jadi kalau 2,5 tahun itu sebenarnya belum khas, jadi belum terlihat ciri-ciri autismnya. Terus 2,5 tahun kita sudah mulai shopping, tanya-tanya, semua bilang enggak, ini mah jenius. Ya puji Tuhan sih, memang akhirnya jadi jenius ya. Didoain sama dokter. Jadi nggak apa-apa, ini mah jenius, ini hebat luar biasa, bisa hafal lagu. Sampai saya ingat ya, dia usia 2,5 tahun dia bisa nyanyi Padamu Negeri Kami Berbakti. Oh, terus dia bisa, itu lagu yang sulit ya. iya sulit banget, terus dia bisa nyanyi Mataku tertuju padamu gitu. Kalau lagu gereja-gereja dia lagu tahu semua, tapi kok nggak bisa ngobrol gitu ya, luar biasa banget. Bingung tuh kita tuh. Nah terus akhirnya sampai pada satu titik kita mulai ketemu lah seorang dokter yang luar biasa. Saya tahu, saya yakin banget ini kasih karunia Tuhan ya. Jadi Tuhan yang menunjukkan dokter ini pastinya ya. Mudah-mudahan nanti juga ibu yang join di sini kita bisa ketemu, saya bisa sharing lagi ya, jadi lebih jelas lagi spektrum autism itu apa aja sih kendalanya. Nah, waktu itu saya dijelasin lengkap banget, karena dokter ini belajar langsung ke Amerika untuk satu metode yang kami ajarkan kepada Anjuan, karena anaknya juga didiagnosa dengan autism pada saat itu. Jadi sekitar 23 tahun yang lalu. Kita ketemu dokter itu usia 3 tahunan Juan. Lalu kita cobakan apa yang dia sarankan kepada kami untuk melakukan terapi selama 8 jam setiap hari. Oh, luar biasa ya kali ini. 8 jam loh, aduh. Terus 8 jam informasi belum seperti sekarang ya, Kak Rita ya? Wah, belum banget, jauh banget, nggak ada. Saya bahkan nggak pernah lihat anak dengan autism, belum pernah. Saya nggak punya gambaran anak autism tuh kayak gimana sih gitu, anak autis tuh kayak gimana sih, belum pernah lihat ya. Tapi waktu itu kita tuh keluarga tuh kaget banget, kok ada kata autis gitu ya. Itu buat kami tuh kata autis itu sangat menyeramkan ya. Kok ada kata-kata itulah, seperti ya, kalau saya selalu kalau ada interview saya bilang tiba-tiba
kita lagi di dunia yang indah banget, punya anak yang ganteng, terus tiba-tiba saya kayak kejerebuk mau dimasukin ke dalam lubang yang saya gelap banget gitu ya, nggak tahu deh gimana. Tapi saya percaya ya, eh, pada masa itu yang pastinya kekuatan itu dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tuh menolong banget, menolong saya. Terutama saya ibunya yang benar-benar drop. Kalau bapak-bapak biasanya drop nggak kelihatan ya. Cilina ya. Kalau tadi kalau ibu-ibu tuh langsung crying yang nggak jelas, gitu, nangis. Terus kayak jalan tuh seperti ngambang gitu ya. Kayak nggak apa kok bisa begini gitu ya, seperti itu. Akhirnya kita mulai cek di EG, lalu di scanning otaknya, terus di bera telinganya, gitu ya. Sampai sejauh itu pun dokter tidak bisa memutuskan anak saya dengan spektrum autism, tidak diputuskan langsung ini autism, enggak. Tapi dia bilang gini, ibu, yang mendiagnosa itu adalah sebenarnya ibunya. Ya, jadi nanti kita juga di sini sharing. Sebenarnya yang paling tahu kondisi anak itu sih bukan dokter, tapi ibunya sama papanya pastinya. Jadi mamanya sama papanya. Jadi waktu itu dokter itu hanya memberikan ini loh ciri-cirinya. Autis itu kayak gimana sih? Ya, biasanya autis itu dengan gangguan hambatan tidak bisa bicara, tidak bisa berkomunikasi. Ada juga yang tidak bisa bicara sama sekali. Kami menangani di sini sama sekali, Ci, nggak bisa tiru A pun nggak bisa, nggak ada, nggak keluar kata, cuman ada gitu ya bahasa planetnya. Jadi kita mulai diajarkan sama dokter itu bagaimana mengintervensi Anjuan di saat usianya sangat dini ya, sangat jadi intervensi dini, maka kita bikin ini intervensi dini. Intervensi dini itu sangat berhubungan dengan keberhasilan, tingkat keberhasilan. Jadi sekarang bahkan orang-orang tua tuh 1 tahun 18 bulan sudah bisa mendiagnosa anaknya autism atau bukan. Nah, jadi waktu saya itu disodorkan sama si dokter, ini loh Bu ciri-cirinya. 1, Anjuan tidak bisa dipanggil, misalnya Anjuan, terus dia langsung lihat, itu tidak bisa. 2, kita tanya, Anjuan, ini apa? Kepala pun dia nggak ngerti, padahal dia bisa nyanyi, betul nggak? Ini apa? Tangan, dia nggak ngerti. Ini apa? Nggak ngerti, padahal uniknya dia bisa ngomong. Nah, tuh, jadi pemahamannya, konsep-konsepnya tidak ketemu. Lalu dia berjalan, biasanya tuh muter. Ya, untuk anak-anak autism tuh dia biasanya keliling gitu. Atau dia punya steaming, misalnya seperti dia, gitu ya. Nah, biasanya matanya juga jereng, suka ngeliat gini ya. Tapi kalau Anjuan sih kebetulan enggak. Tapi itu salah satu ciri-cirinya. Nah, apabila ada ciri-ciri itu, maka silakan mendiagnosa sendiri gitu. Jadi akhirnya saya harus berdamai dengan diri saya bahwa memang ada spektrum, ada ciri-ciri itu pada Anjuan, ya. Karena namanya autism, makanya ASD, autis spektrum, ya. Spektrum kan luas sekali, jadi kita tidak bisa mengelompokkan, oh autis itu seperti ini, tidak. Ada autis yang tidak verbal, ada autis yang verbal. Kalau Anjuan kebetulan verbal. Ada autis yang high function, ada yang low function.